berani untuk kesananya karena banyak penjagaan. Gitu ya. Tapi saya pengen ketemu Mbak, gimana dong? Datang aja sendiri. Emang tempatnya di mana? Itu sembari nunjuk ke arah Gunung Hejo. Perempuan yang berbaju merah itu nunjuk. Itu katanya juga. Lagi ngeliatin ke sini. Ya udah coba panggil Mbak sekalian katanya. Siapa tahu mau. Berapa menitnya tiba-tiba si Kang Per itu ngerasa ngerasa gimana ya? Ini yang namanya bulu kuduk semua berdiri. Dengan bau-bauan wangi banget, khas kembang-kembang gitu. Pasti situ mewujud lah. Itu ya bisa dibilang pimpinan seorang perempuan juga, dengan dikawal dengan laki-laki tapi tinggi gede semua, besar-besar gitu kan. Ya bisa dibilang pengawalnya nggak tahu apanya lah. Nah pas di situ Kang Peri ucapin salam, assalamualaikum. Nah si makhluk itu ya cuman senyum mangut gini aja. Tapi si perempuan yang makhluk yang pakai baju merah ini tiba-tiba disuruh pergi sama yang baru datang ini kan. Kamu sana. Akhirnya si itu pun menghilang, pergi. Akhirnya tinggal si Peri, Kang Peri, perempuan yang disebut pemimpinnya dengan pengawalnya dua, yang tinggi gede semua, mukanya serem, ininya bertaring, ini badannya hitam legam gitu kan. Nah pas di situ, kenapa kamu pengen ketemu saya? Saut si perempuan itu. Si Peri maaf katanya. Kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa ini? Tak perlu tahu kamu saya siapa. Mungkin kamu sudah dengar saya itu siapa dari anak buah saya tadi. Oh, jadi Mbak ini pimpinan di sini. Ya, tapi dua dua pengawalnya itu semakin nunjukin kayak marah gitu, kayak penakutin gitu. Sembari gini melotot, ininya merah dengan taringnya punya darah, berdarah-darah gitu. Akhirnya pas di situ Kak Peri ya dengan antara takut dan penasaran itu tetap dilawan sama Kang Peri itu, berusaha untuk berani. Kang Peri ngebujuk, Mbak bisa nggak ganggu manusia di jalanan sini. Ya perempuannya cuma ketawa senyum gitu kan. Itu salahnya manusia sendiri. Kenapa nggak berlindung kepada Tuhannya? Kami, bangsa kami, ditugaskan hanya untuk menggoda. Jadi jangan salahkan kami, tapi salahkanlah manusianya. Ya tapi kan nggak semua, Mbak. Iya, nggak semua. Toh kami pun mengganggu kepada manusia-manusia yang lalai, gitu, yang nggak pernah berdoa, berpergian. Kalau emang nggak tahu bacaan doa untuk berpergian, minimal cuman Bismillah di situ. Wah, Kang Peri heran gitu. Sebangsa makhluk kayak gini, sekelas kayak gini ya jatuhnya udah
antara siluman dan jin, bukan jin. Pas gitu, iya juga sih katanya, "Ya, tapi kan kasihan, kita kan beda alam." Enggak, untuk dikasihani, buat pelajaran, saut dari perempuan yang pemimpin ini kan. Pas di situ perempuan itu bilang ke Kang Ferry, "Makanya ingetin tuh manusia-manusia yang lalai itu, kalau pengen selamat pergi dari rumah minimal berdoa." Kami pun kalau mereka sudah berdoa nggak berani untuk mengganggunya, karena di balik manusia itu setelah itu berdoa ada cahaya yang kami nggak kuat. Hampir langsung bilang, "Oh, begitu ya." Iyalah, bangsa-bangsa kami itu kan takut kalau udah manusianya udah kuat atau untuk berdoa nggak bakalan diganggu. Kami ganggu hanya manusia-manusia yang lalai dan merasa semena-menahnya aja. Akhirnya si Kamper itu saking penasaran, kalau Mbak ini siapa ya namanya, dan berada di Gunung Hejo itu udah lama. Bukannya Gunung Hejo itu tempat petilasannya Prabu Siliwangi. Akhirnya si perempuan ini ngejawab, "Kamu ya nggak perlu tahu saya itu siapa. Kalau masalah Gunung Hejo dalam masyarakat di sini menceritakan kalau itu petilasan Prabu Siliwangi, ya beliau pernah singgah di sini." Nah, kalau Mbak ini masuk ke mana? Kamu pengen tahu wujud asli saya? Ya kalau Mbak berkenan, silakan tunjukkan wujud Mbak yang asli. Tapi jangan lari ya, kata si Kang Peri itu bilang, "Insya Allah enggak." Terus Pak Kang Peri itu dalam hatinya baca-bacaan terus gitu kan. Akhirnya perempuan itu merubah wujudnya, yang tadinya sosok perempuan cantik berubah langsung tinggi tinggi. Ternyata hanya sebatas perut gitu kan. Kesini itu seperti badan manusia, ke bawahnya itu ular besar bang, besar lah, mas besar panjang, dengan menggunakan kain gitu kan. Terus ada kayak mahkotanya, tapi dia punya taring tajam. "Ini wujud saya," kata si Mbak. "Saya dari golongan siluman yang ditugaskan untuk di sini mengecoh masyarakat sini." "Maksudnya mengecoh gimana?" Kang Peri bertanya, tapi sembari gemeter gitu kan. Karena wujudnya emang tinggi, gede, ular. Kalau dililit nggak tahu lah gimana gitu kan. Pas di situ Kang Peri, "Kalau di masyarakat sini sering ngasih kami itu sesajen, sering kirim setiap malam ada yang sesajen ngasih makanan-makanan kami. Makanya kami betah di sini." "Kenapa kok?" "Ya mereka mempercayai bahwa di sini ya memang angker gitu. Toh dari zamannya dulu di sini cuma hanya petilasan. Akhirnya setelah kosong saya ditugaskan di sini." "Oh begitu. Ya udah, Mbak, terima kasih atas penjelasan." "Sama-sama."
Kamu orang baik. Tolong sampaikan pesan saya kepada manusia-manusia di luar sana. Kalau pengen selamat, berlindunglah, berdoalah, minta perlindungan kepada Tuhan. Kalau bangsa kami yang disalahkan, memang inilah tugas kami untuk menyesatkan manusia-manusia yang tidak mengikuti ajaran di agamanya, tidak mempercayai dengan ajaran agamanya. Oh ya, nanti saya sampaikan. Ada si Kang Peri itu pamitan. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya dan atas obrolannya. Sama-sama. Ya udah, saya pamit dulu. Nah, si ular itu, perempuan yang ular itu sembari begini bilang sampurasun seperti itu. Tiba-tiba menghilang seperti kepulan asap gitu. Kembali lagi ke arah Gunung Hijau. Akhirnya Kang Peri lihat jam tangan udah menunjukkan 3:30. Kang Peri pun langsung beranjak naik lagi ke sisi jalan tol itu dan melihat dari sisi jalan tol itu, di situ tempat kejadian banyaknya tabrakan beruntun, kecelakaan lah di situ. Dan ada sebagian orang-orang yang dulunya meninggal di situ itu masih ada di situ gitu. Karena ada sebagian tubuhnya yang hilang, organ tubuhnya yang hilang. Jadi dia hanya di situ bingung mau kemana. Akhirnya hampir cuma beristighfar, astagfirullahaladzim, kasihan. Selang nggak lama itu ada dari belakang, arah belakang itu lampu mobil itu berkedip tek tek tek, nandain bahwa ada bis, karena supir itu tahu ada orang mungkin mau naik gitu kan. Biasanya itu di arah kilometer itu mau sampai ke Cilenyi itu ya banyak warga-warga yang di dalam sana itu untuk naik bis di ketika subuh gitu, menjelang subuh banyak. Nah, pas di situ Kang Peri noleh ke belakang, ternyata ada mobil bus yang menepi menghampiri dia. Akhirnya Kang Peri masuk, naik, dan sampailah ke Cilenyi itu kurang lebih jam 5 lewat. Jam 5 lewat, Kang Peri pun turun di Cilenyi. Setelah itu Kang Peri menelpon ke saya, tapi saya belum bangun. Dia cuma voice note yang isinya, Kang, alhamdulillah yang jadi unek-unek saya dan saya pengen tahu di daerah Cipularang ini, tol Cipularang ini akhirnya kebayar, kejawab. Nanti lain waktu saya ceritain ke Akang. Itulah isi voice note-nya dari Kang Peri. Makanya di video kali ini saya coba untuk menceritakan apa yang diceritakan oleh Kang Peri kepada saya. Itulah suatu pengalaman